di sini saya akan menjelaskan yang materi pertama, yaitu bimbingan dan konseling pribadi siswa. Apa sih bimbingan dan konseling pribadi siswa? Perlu kita ketahui, pribadi adalah diri sendiri. Nah, jadi bimbingan yang meliputi pemahaman, keimanan, potensi diri, bakat, minat, serta kelemahan yang ada di dalam diri kita. Nah, jadi di bimbingan dan konseling pribadi ini terdapat pokok-pokok materinya. Yang pertama, penanaman sikap dan kebiasaan dalam beriman dan bertakwa kepada Tuhan dan Yang Maha Esa. Yang kedua, pengalaman tentang diri kita, tentang kegiatan-kegiatan kita, produktivitas kita sehari-hari, baik di sekolah maupun di rumah, dan itu untuk peranannya untuk di masa depan. Nah, yang ketiga ini adalah pengalaman dan pemahaman tentang bakat minat pribadi atau di diri kita sendiri, serta penyaluran dan pengembangan melalui kegiatan-kegiatan yang kreatif serta produktif. Dan yang keempat ada pengenalan dan pemahaman tentang kelemahan diri sendiri dan usaha penanggulangannya. Dan yang kelima ada pengembangan kemampuan mengambil keputusan sederhana atau mengarahkan diri kita menjadi lebih baik lagi. Baiklah, kita ke materi yang berikutnya, yaitu tentang bimbingan dan konseling sosial siswa di MI atau SD. Nah, pada dasarnya sekolah dasar itu usianya antara 6 sampai 12 tahun, yang dimana masa kanak-kanaknya telah berakhir. Nah, di sini juga perkembangan sudah sangat pesat, baik itu dari fisik, kognitif, sosial maupun emosional. Nah, dari aspek-aspek perkembangan meliputi fisik itu meliputi kecerdasan, emosional, bahasa, sosial kepribadian atau kesadaran dalam beragama. Nah, selain itu anak sudah optimal untuk memasuki lingkungan masyarakat, terutama di sekolah. Karena di sekolah itu yang bertujuan untuk mengembangkan potensi atau fungsi intelektual yang mampu membuka pikiran atau ide-ide pada diri anak. Nah, perkembangan sosial ini sangat dipengaruhi oleh proses pelakuan pendidikan terhadap anak dalam berbagai aspek kehidupan sosial. Misalnya contoh, kita menerapkan tentang norma-norma kehidupan di bermasyarakat. Sebagai keluarga dan orang tua, kita memberikan contoh kepada anak bagaimana menerapkan norma-norma yang ada, yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari yang berada di masyarakat, dan dengan begitu anak dapat mengetahui bahwa anak tersebut dapat bersosialisasi di masyarakat. Baiklah, kita melanjutkan materi yang berikutnya, yaitu tentang bimbingan dan konseling belajar usia MI atau SD. Nah, pada bimbingan dan konseling ini membantu siswa SD untuk mengembangkan kebiasaan belajar yang baik dalam menguasai pengetahuan maupun keterampilan yang dimilikinya, serta menyiapkan untuk melanjutkan pendidikan pada tingkat yang lebih tinggi. Nah, di sini juga siswa mulai diarahkan untuk karir masa depan. Nah, jadi pada layanan ini meliputi layanan orientasi, informasi, penempatan atau penyaluran, pembelajaran, konseling perorangan, bimbingan kelompok, dan konseling kelompok. Nah, misalnya layanan orientasi di SD itu ditunjukkan pada siswa yang baru guna memberikan pemahaman dan penyelesaian diri terhadap lingkungan sekolah yang baru dimasukinya. Dan yang kedua, layanan informasi. Nah, layanan informasi ini bertujuan untuk membekali siswa dengan berbagai pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai hal yang berguna untuk mengenali diri, merencanakan dan mengembangkan pola kehidupan sebagai pelajar. Nah, yang terakhir ada layanan konseling perorangan. Mungkin setiap siswa itu memiliki permasalahan yang ada di dalam dirinya sendiri. Nah, jadi layanan konseling perorangan ini memungkinkan siswa untuk mendapatkan layanan secara tatap muka dengan guru kelas dan untuk memahami permasalahannya.